Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin peserta kajian bahasa Arab Al-Qur'an, kembali kita pada hari ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an. Minggu lalu kita sudah membahas huruf jar, ya, isim-isim yang ada dalam posisi majrur yang dipengaruhi oleh kata-kata sebelumnya. Nah, ya, kata-kata sebelumnya inilah yang mempengaruhi sebuah isim itu menjadi majrur. Sebagaimana kita ketahui minggu lalu itu bahwa sebuah kata benda atau sebuah isim itu berada dalam posisi majrur dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama oleh huruf jar, ya. Huruf jar sendiri cukup banyak. Kemudian dipengaruhi oleh idhofat, dan yang terakhir dipengaruhi oleh tabaiyah. Tabaiyah itu yang 4 itu, ya, yaitu menjadi naat, menjadi badal, menjadi atof, dan menjadi taukid, itu naat itu. Ya, baik. Minggu lalu itu sampai di mana, ya? Sab'atun minha. Jadi di antara huruf jar itu ada beberapa karakter, ya. Ada yang bisa masuk ke dalam isim dohir, isim kata benda biasa, maupun kepada kata ganti kepada isim domir. Ada yang hanya bisa dikaitkan atau digabung dengan isim dohir saja. Ada yang bisa digabung dengan isim domir saja mungkin, ya. Oh iya, seperti yang ada di paragraf 1, 2, 3, ya, paragraf 3 halaman 5 itu. Wasab'atun minha la tadkhulu illa alal asma'id dhahirah. Nah, gitu kan. Yang 7 itu tidak bisa dihubungkan kecuali dengan isim dohir saja, bukan isim domir. Yang 7 itu apa? Nah, itu kan ada rubba rajulin sholihin, ya. Ada mud atau mundu, ya. Itu juga tidak pernah digabungkan dengan isim domir, tetapi hanya dengan isim dohir, ya. Kemudian kaf itu juga hanya digabung dengan isim dohir saja, tidak dengan isim domir. Jaidun kal asadi, nah, itu. Jadi ruba, mud atau mundu, dan kaf. Berarti ada 3, ya. 3 yang tidak pernah digabung dengan isim domir, yang tidak pernah gabung dengan isim domir. Kalau yang 7 itu tadi, sab'atun minha, nanti dulu. Kemudian, iya, jadi di situ ada ruba, ada mud atau mundu, itu jadi 1. Ada kaf, baru 3, ya. Dan yang berikutnya adalah hatta. Nah, iya, yang sekarang, ya. Hatta wahia la tajurru illa dhahira. Ya, hatta itu tidak menjarkan isim kecuali terhadap isim dohir, ya. Kita tahu kalau isim dohir itu kan selain isim domir, semua kata benda, al-masjid, asyamsu, al-ardu, itu semua isim dan isim dohir, ya.
An-nasu, Allah termasuk kata Allah itu isim dohir. Nah, sementara kalau isim domir, ya itu yang 14 itu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu ya nanti. Jadi hatta ini tidak pernah masuk, tidak pernah digabung dengan isim domir. Misalkan ya hatta ya, hatta huwa, hatta hiya ya, kecuali itu berarti dalam konteks yang lain ya, hatta. Illa dhahir addal ala intiha ghayah ya, addalu dalil. Hatta itu menunjukkan atau memberi makna untuk berakhirnya sesuatu ya, hatta itu, sehingga kita dalam bahasa Indonesia bisa mengartikan hatta itu sehingga atau sampai ya, atau hingga ya, bahasa Indonesia hingga, sehingga atau sampai. Walaupun sampai di situ bukan sampai dalam bentuk kata kerja wasola, kan wasola juga sampai. Nah, tapi di sini hatta itu dimaknai sebagai kata sampai. Intiha ghayah. Intiha itu selesai, goyah itu puncak, selesainya sesuatu ya. Intiha, intaha yantahi intihaan gitu. Al-ghayah itu tujuan atau sesuatu yang dikehendaki, intihaul ghayah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya, salamun sebuah kesejahteraan atau kesejahteraan, kesenangan, keselamatan. Hiya-nya itu ke lailatun kalau nggak salah di surat Al-Qadar ya. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah, ini yang menjadi contoh adalah hatta matla'il fajri. Hatta itu sehingga atau hingga. Matla itu dari kata tola'a. Ya. Jenis isimnya matla itu isim zaman ya. Ya isim zaman, karena tola'a itu artinya terbit. Jadi matla itu tempat terbit. Matla. Bisa juga ini masdar mimi ya, tola'a yatla'u tol'an atau matla'an ya, gitu. Matla'il fajri itu terbitnya fajar. Dalam surat Al-Qadar itu ya. Bagaimana bunyinya surat Al-Qadar itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Salamun hatta wa'il fajri. Iya, jadi di sini yang menjadi contoh matla'i ya. Kata matla'i, ain dalam kata matla'i itu bisa matla'u, bisa matla'a, bisa matla'i, maksudnya gitu. Jadi matla'i itu huruf ainnya dikasrohkan karena ada huruf jar sebelumnya, yaitu kata hatta. Ya. Kemudian di sini ada wawu dan ta. Ya. Wawu dan ta itu dari sisi harfiah itu dianggap sebagai huruf jar. Karena apa? Karena menunjuk pada qasam ya. Maknanya itu demi ya, bukan dan. Ya, wawu itu biasanya kan artinya dan. Ya. Wawunya atof gitu. Tapi begitu wawunya mengandung makna qasam, demi, maka wawunya menjadi huruf jar gitu. Wata, kemudian ta juga ini kayaknya jarang ya digunakan sebagai huruf lain ya. Fungsi ta di sini hanya untuk qasam saja. Kalau wawu kan banyak ya.
Wau, bahkan wau itu kesananya banyak sekali. Ada satu skripsi membahas hanya soal wau saja. Karena wa itu banyak maknanya. Ya, ada mahasiswa menggarap fungsi huruf wau, fungsi wa dalam kalimat. Jadi satu skripsi. Karena wau itu banyak. Ada wau ma'iyah, ada wau qasam, ada wau atop. Wau ma'iyah itu serta kan. Jadi maknanya banyak wa itu. Iya. Nah, sekarang ta. Ta itu kayaknya nggak banyak digunakan dan dia sangat terbatas. Di dalam huruf jar pun tidak masuk ya huruf jar yang tetapi begitu ta masuk dalam qasam itu dia jadi huruf jar. Wau wa ta'u la tajurrani illal maksama bihi ya illal muqassama bihi muqassam atau muqsam tidak menjarkan isim kecuali sebagai sumpah ya kama fi qauli ta'ala fala wa rabbika la yu'minun ya fala wa rabbika la yu'minun itu surat Nisa ayat 65. Di sini sepintas kita melihat fala wa rabbika, nah wa-nya itu seperti wau atof ya, dan Tuhanmu. Tetapi khusus di sini wa rabbika, rabbika. Jadi diartikannya jangan dan Tuhanmu, jangan demi Tuhanmu. Jadi di sini. Ya, jadi wa-nya itu adalah wau qasam ya. Untuk menentukan ini wau qasam atau wau atof ya memang dilihat dari sisi kalimatnya ya, konteks kalimatnya ya. Konteks kalimatnya sehingga ini diartikan oh ini wau qasam dan maknanya adalah demi Tuhanmu begitu ya. Saya ya memang harus dilihat ya teks secara utuh tuh. An-Nisa 65. Wala wa rabbika la yu'minun. Dan tidaklah, mungkin tidak apa gitu, tidak. Dan demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Ya, mungkin sedang membicarakan orang-orang kafir barangkali ya. Saya nggak bawa handphone nih hari ini, jadi nggak bisa lihat teks ayatnya secara utuh. Surat An-Nisa 65. Ayat 65 itu. Fala wa rabbika itu berbicara tentang apa ini ayat ini ya. Bisa dicek ya. Surat Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Wa-nya di sini dijelaskan wau-nya adalah wau qasam dan iya demi Tuhan kamu, demi Tuhanmu. Coba dibacakan ya. Ya itu apakah itu awal ayat? Oh awal ayat. Terjemahannya? Mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ini ayat tentang orang kafir barangkali ya, kafir Quraisy. Fala wa rabbika, kafir Quraisy. Mungkin ayat sebelumnya juga ada ayat. Sebelumnya wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Ya, baik. Jadi ini mungkin konteksnya dalam membicarakan orang-orang kafir ya di awal-awal masa
Rasulullah berdakwah. Fala wa rabbika la yu'min, demi Tuhanmu mereka memang tidak beriman. An-Nisa ayat 65. Wa qauluhu ta'ala ala lisan Ibrahim alaihissalam, wa tallahi la akidanna asnamakum. Nah ini tallah, huruf ta jarang ditemukan, jarang. Ya. Biasanya kan demi Allah tuh wallah aja. Iya. Ternyata huruf ta pun ada sebagai huruf qasam, dan ini di sini disebutkan juga sekaligus dia sebagai huruf jar karena wa tallahi, ya. Tallahi la akidanna asnamakum, surat Al-Anbiya. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim dengan berhala-berhalanya di waktu kecil. Dia kan, kita tahu ya kisah Nabi Ibrahim itu, waktu kecil dia merusak atau menghancurkan atau berhala. Pada saat ditanya oleh masyarakat, jadi berhala yang kecil-kecil itu rusak semua, ya. Dan ketika ditanya, oh yang ngerusak tuh berhala yang besar katanya. Terus timbul pertanyaan, kenapa? Ya untuk membuktikan bahwa berhala itu tidak bisa apa-apa, ya. Lalu dari mereka sendiri tidak percaya, nggak mungkin berhala besar merusak berhala kecil katanya, gitu kan. Pasti ada orang. Nah kalau gitu dibalikan lagi, kalau memang tidak mungkin berarti berhala besar pun tidak mungkin bisa disembah, ya. Karena dia benda mati, gitu. Tallahi, demi Allah, la akidanna. Nah ini apa? Akidanna dari taukid nih. Saya akan tegaskan. La akidanna, akidah. Kada yakidu, tipu daya. Saya akan menipu. Saya sungguh akan menipu, ya, menipu, memperdayakan berhala-berhala kamu. Iya, di sini surat Al-Anbiya. Ini dialog, ya. Dialog, dan ini merupakan diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Itu di surat Al-Anbiya ayat 57. Mungkin ya yang saya bayangkan ini dialog pada saat Nabi Ibrahim mencari Allah dan dia mengkritik masyarakat yang pekerjaannya adalah menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri kalau nggak salah, ya. Iya. Mungkin bisa dibacakan ayat utuhnya, Pak Haji. Ayat Al-Anbiya ayat 57. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da mudbirin. Iya. Dan ini juga awal ayat, ya. Ya. Oh iya, di awal ayat. Tallahi la aqidanna. Atau ada ayat sebelumnya, mungkin ayat sebelumnya bisa dilihat konteks terjemahannya. Ini Ya, ayat sebelumnya mereka berkata, apakah engkau Ibrahim berkata. Mereka berkata, Ibrahim berkata. mm-hmm. Ayat 56-nya, Mm-hmm. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Terus lanjutan yang tadi, demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Ya. Jadi jadi masyarakat atau termasuk ayahnya memuliakan berhala, ya, memuliakan berhala dan menganggap itu sebagai Tuhan. Tapi justru Nabi Ibrahim akan memberikan tipu daya terhadap berhala-berhala itu, karena berhala itu tidak bisa apa-apa, kan. Jadi orang-orang di sekitar Ibrahim mengeluh-elukan, mempertuhankan berhala,
Tapi Nabi Ibrahim justru sebaliknya, berhala itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Akidan kaid, kada yakidu kaidun, kaid itu ya memang tipu daya ya, menipu lah, merendahkan dan menghina asnam. Asnam itu berhala. Sonamun asnamakum. Jadi masyarakat menganggap berhala itu sebagai Tuhan, tapi Nabi Ibrahim justru menganggap berhala itu nggak berharga. Ya. Jadi yang harus dianggap sebagai Tuhan adalah Allah, karena Allah lah yang bisa menghidupkan, mematikan, dan memelihara alam dan sekitarnya. Halaman 5 ini selesai ya Pak Haji ya? Nggak ada terusannya lagi? Al-jarru bil idhofah udah selesai. Itu kan terusannya yang halaman 6-nya. Sudah sih, tidak ada ring. Yang seterusnya itu idhofat. Penjelasan tentang idhofat itu juga banyak ya. Sebentar, ini yang tadi huruf kosam itu kan sebetulnya ada 3 ya. Ya, billahi. Ya, bi-nya nggak ada ya. Bi-nya di sini nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi untuk catatan billahi untuk contoh huruf ba belum ada ya, belum bisa dijelaskan di sini. Jadi hanya waw, ta dan iya. Sementara waw kosam yang kita tahu ada 3 ya, waw, ba dan ta. Ya, billahi. Cuma ini jarang ya. Iya, tak itu jarang ya, tak. Iya. Wallahi, billahi, tallahi, ya, tallahi. Batalan yang mati itu ya pakainya pakai Allah. Iya, Anbiya ayat 57 tallahi, ya, billahi. Bi juga berarti kan bi itu ada yang sebagai huruf jar biasa, ya. Maknanya itu biasanya dengan atau bersama gitu ya. Tapi kalau bi sebagai kosam itu berarti demi, billahi. Wah, saya belum mencari ini contohnya ya, mungkin di lembaran berikutnya. Billahi. Itu bi-nya itu kosam, demi Allah ya, billahi. Nah, di sini tallahi. Jadi bi itu itu lihat konteks kalimatnya juga ya. Jadi kalau konteks kalimatnya itu memang memaknai itu demi, ya udah berarti kosam. Tapi dia juga sekaligus sebagai huruf jar. Nah, sementara di dalam kalimat-kalimat yang biasa bi itu memang sebagai huruf jar ya. Dan itu bisa masuk ke isim domir maupun ke isim dohir. Nah, kalau bi di sini mungkin billahi ya hanya kepada Allah. Jadi Allah itu isim dohir. Sementara huruf bi itu kan termasuk ke kelompok pertama tuh. Bisa masuk isim dohir, bisa masuk isim domir ya. Bi marortu bi Zaidin. Nah, itu Zaidin isim domir. Saya bertemu dengan si Zaid. Tetapi bi-nya bisa juga bika, bihi, bikum ya, marhaban bikudumikum. Nah, itu kan marhaban. Iya. Bima anzalna ala abdina gitu, bima, bihi, bikum, bina ya. Bil walidain itu, jadi bi itu bisa masuk ke kelompok pertama tuh. Kelompok pertama itu yang 7 itu, min, ila, an, ala, fi, walam, walba. Nah, masuk. Itu semuanya bisa. Termasuk kata depan. Iya. Iya, huruf jar pokoknya namanya dalam bahasa Arab huruf jar. Kalau kata depan lain lagi nanti. Kata depan. Yang jelas maknanya itu kan min itu dari ya, itu kata sambung. Ila itu ke ya. An itu tentang, kalau ala itu atas, fi itu di dalam,
Walam, lam itu bisa bermakna milik, bisa bermakna untuk. Walillahil hamdu, lillahil hamdu, puji bagi Allah, bisa juga milik Allah. Ya. Walam, ba itu bisa bermakna dengan, ya, Bismillah. Ya, iya. Enggak. Kosam itu hanya 3. Kalau lam penegasan itu ada satu lam penegasan. Enggak. Taukid, iya. Taukid enggak seperti kosam. Kalau kosam kan memang demi, ya, itu sumpah. Kalau taukid hanya untuk aja, ba. Jadi di sini kita menjelaskan wasab'atun minha tadi 7 ya. Ruba, mud dan mundu dan kaf 3. 4 hatta, 5 wau, 6 ta. Berarti yang ketujuhnya ba itu barangkali ya, yang tidak termasuk di sini. Iya, mud dan mundu digabung jadi 1. Kalau dihitung 2 berarti ada 8 dengan bi ya. Iya. Makanya di sini di dalam kurung tuh mud atau mundu karena jadi 1, itu dianggap 1. Mud. Itu juga jarang digunakan ya. Kalau ruba itu bimakna apa? Ruba begitu banyak ya. Ruba rojulin solihin laki itu cukup banyak ya. Di dalam hadis tuh banyak juga ya kata ruba. Banyak amal yang seperti amal dunia tapi nilainya nilai akhirat. Ada juga amal yang seperti lahiriah, seperti amal-amal akhirat tapi dia bersifat dunia. Ada yang ruba, ada ruba amalin, titik-titik. Bisa digabung dengan rubama itu sama. Rubama, kalau rubama sendiri Pak. Rubama begitu banyak ya, rubama. Contoh, ada contoh nggak rubama? Surat Al-Hijr ayat 2, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang yang muslim. Jadi di situ makna umumnya atau rubama sering ya? Iya, sering kali. Enggak, kalau rubama memang ruba dengan ma itu, jadi 1 itu. Tapi di sini kan ruba rojulin, ruba amalin, kadang-kadang gitu. Ruba amalin, ruba rojulin, ruba imro'atin misalnya, ruba baitin, semua ruba ya. Tapi rubama berarti digabung dengan huruf ma, rubama. Sama dengan inda. Inda itu kan bisa mengandung arti milik atau posisi pada saat gitu. Inda rojulin, tapi bisa juga indama. Indama. Haisu, bisa juga haisuma. Hina, itu juga bisa hinama ya. Hina. Nah, termasuk ruba. Ruba bisa langsung ke isim dohir, bisa juga dengan rubama. Tapi setelah kata rubama itu bukan huruf jar lagi. Karena setelahnya kan fiil ya. Ruba rojulin. Ya. Banyak kata ruba ya. Ruba, kemudian kalau mundu ya, mud atau mundu yaumain. Jadi mud dan mundu dianggap 1. Jadi kalau ada mud yaumain, mud usbu'in, ya, mud syahrin atau mundu syahrin, sejak. Kalau mundu itu sejak ya. Mundu. Kalau kaf itu memang bimakna bagaikan. Kal asad ya.
kal asad. Ka itu hanya untuk isim domir, tidak bisa seperti dia kahu, nggak mungkin. Kaha nggak mungkin. Tapi ka itu harus langsung kata bendanya. Iya, ka itu hanya masuk ke dalam isim dohir, tidak bisa masuk ke isim domir. Beda dengan bi kan, bil ustadi boleh, ya, bil baiti boleh, tapi bisa juga bika, biha, bihim bisa. Tapi kalau kaf itu kal asadi, kal masjidi, kal rojuli, nggak boleh kahu atau kakak, kaya, kahum, nggak bisa tuh. Iya, makanya di sini ka dengan misli, ya. Padahal yang dimaksud kan tidak ada yang serupa dengan Allah. Gitu. Nah, laisa, jadi laisa kallohi, laisa kahu, nggak mungkin. Laisa kamislihi, jadi dimasukkan kata misli. Ya. Padahal ka juga artinya bagaikan, misli juga artinya bagaikan. Jadi di sini laisa kamislihi syai'un. Misalkan langsung Allah itu kan huwa, laisa kahu, bisa nggak ada itu. Jadi ka itu nggak bisa masuk ke dalam isim dhamir. Makanya di sini misli, laisa kamislihi syai'un. Baik. Jadi itulah kata karakteristik dari huruf jar, ya. Ada yang bisa masuk isim domir dan dohir, isim dohir dan domir itu dominan, ya. Min, ila, an, ala, fi, lam, ba. Nah, di sini ba. Ada yang hanya masuk ke dalam isim dohir saja. Contohnya ruba, mud dan mundu dan kaf. Kemudian juga hatta. Hatta masuk isim domir saja, dohir saja. Dan selain itu ada 3 lagi, yaitu wa, ta, dan ba. Selain dia masuk ke isim dohir, ya, dia juga bermakna qasad. Yang 3 terakhir itu. Baik, sampai di sini dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang dilanjutin yang halaman 6 kan itu. Iya, kalau mau dilanjutkan, itu berarti pembicaraannya adalah pembicaraan tentang idofat. Nah, idofat itu 2 kata benda. Nah, dalam makna idofat itu bisa macam-macam, ya. Nah, jadi mungkin Berarti yang ini selesai. yang huruf jar udah selesai, ya. Jadi kan isim yang majrur itu karena huruf jar. Nah, huruf jarnya udah kita bahas macam-macamnya. Yang kedua, majrur itu karena idofat. Nah, karena idofat sepintas selalu yang itu sederhana idofat itu kan. Idofat itu 2 kata benda yang digabungkan. Nah, yang pertamanya mudhof, yang keduanya mudhof ilaih. Tetapi dalam idofat itu ada penjelasan lagi nih. Ada idofat lafdiyah, ada idofat maknawiyah mungkin nanti ya. Nah, itu kita halaman 6 nih. Kalau mau kita bahas minggu depan ya. Bersambung lagi. Iya. Al-idofah lafdiyah. Ya, ada idofat lafdiyah. Iya, ada idofat lafdiyah. Berarti nanti ada idofat selain lafdiyah. Apa itu idofat lafdiyah? Mungkin maknawiyah ya. Tapi di sini belum ada ya. Nanti saya lihat lagi. Idofat lafdiyah. Iya, betul. Ini lembaran ini menjelaskan tentang idofat lafdiyah. Iya. Karena sama dengan kata, mungkin bahasa Indonesia itu apa ya? 2 kata yang digabung itu kan sebetulnya bisa berubah maknanya. Ya, 2 kata benda digabung, mata misalnya, mata. Nah, mata hati lain lagi. Mata itu kan artinya kalau dia berdiri sendiri, mata itu anggota badan. Tapi begitu dengan hari, matahari berubah. Jadi matahari yang ada di sana, matanya enggak. Jadi mata dengan hari gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab matahari itu idofat. Nah, gitu kan. Tapi bahasa Indonesia
apa ya, dua kata, rumah. Rumah itu kan menunjuk kepada rumah tempat tinggal, tapi begitu digabung dengan kata sakit, rumah sakit, beda. Nah, gitu. Nah itu juga idofat, ya. Sapu tangan. Sapu, sapu tempat. Tapi begitu dengan tangan, sapu, makna sapunya menjadi mengecil, jadi sapu tangan. Jadi ini pengertian dari idofat ini dalam semua bahasa ada, ya bahasa. Mata kaki, mata hati lain lagi kan, hati ada matanya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin jadi kata sandang. Kata sandang bukan Sinonim. kata majemuk kalau nggak salah. Iya. Misalkan mata kaki, mata matahari. Tapi mananya ada satu. Iya. Kalau kata sandang dalam bahasa Indonesia apa? Kata sandang. Enggak, kata sandang lain lagi. Cuman menempelin aja. Gitu. Ya, kata sandang. Wah, kita harus belajar bahasa Indonesia juga nih. Bahasa Indonesia juga rumit tuh. Dulu sepintas Enggak, kata sandang. dua gabungan kata benda di satu, misalkan makan malam. Kata sandang bukan permulaan kata. Kita belajar lagi bahasa Indonesia. Kata sandang. Yang jelas itu dua kata benda yang digabung itu langsung maknanya jadi berubah. Nah, perubahan itu bisa menyempit, bisa meluas, bisa rumah kan tempat tinggal, tapi begitu ada sakit, rumahnya rumah tempat orang sakit. Nah, artinya memberi makna baru itu bisa memperjelas, bisa merinci, bisa juga mengubah sama sekali, ya. Mata dengan hari jadi matahari di sana. Ya, mata kaki beda lagi, ya. Telur mata sapi lain lagi. Ya, jadi itulah permasalahan dalam bahasa itu, ya. Termasuk ini idofat. Nah, idofat nanti bisa bermakna milik, bisa bermakna menyempitkan makna umum jadi sempit, bisa macam-macam nanti kita lihat. Di situ itu kan di sini ada 5 tuh perinciannya, ya. Ya. Dan idofat lafdiyah, idofat maknawiyah nanti mungkin nanti akan seperti itu. Soalnya kalau ini bisa Sabtu besok udah Ramadan. Udah Ramadan, wah. Udah Ramadan mungkin libur dulu kali atau mau terus ya, terus juga nggak apa-apa, kita teruskan aja ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, selama ada yang ingin mendengarkan atau ya saya bersedia, insya Allah. Ya. Baik, sampai di sini juga, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.